Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angku-angku, mama-mama, dunsana sadanya, etek jauh ni adik-adik kemanakan ketek nan dapat sebagai namo kadang nak indai mau gala dari kampung Lapeh Karantau. Marilah kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Nabi, banyak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kelelawa di Pulau Rimbang, anak raju mati tadabiah kok gawa, tolong ditimbang, kok salah ampun nan labiah. Karena dia ketek dari baso pucuknya kembang kucuy, ilmu ketek alun biaso hati nan ganta takut. Burung bondo bondong babondong inggok dia rantiang makan padi. Ko ado kato nanta dorong bila jemaah pintu kami. Baiklah dunsana sadanya, kini itu puasa lah hampir selesai, tinggal berapa hari lagi. Mudah-mudahan puasa nawak kerajukan selamoko diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan benar-benar kita menjadi orang-orang nan bertakwa, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan selanjutnya kita akan tarikh-menarikh mengarajokannya. Apakah itu sembahyang jamaah, apakah itu membaca Al-Quran, bersedekah, berbayar, berzikir, dan lain sebagainya. Bilang kuangku dunsana sadonyo, kini itu amboka maulang menyampaikan apa yang telah disampaikan tadi kuliah subuh di masjid. Wah ya. Tadi lambo sampaikan ada salah satu apa yang dikatakan oleh Nabi akan terjadi suatu zaman. Sayati ala nasi zamanun. Akan terjadi suatu zaman. Hubul khamsun wa yansawna khamsun. Cinta kepada 5 macam, lupa kepada 5 macam. Cinta kepada 5 macam boleh, tapi jangan sampai lupa kepada 5 macam. Apakah itu? 1. Hubbud dunya wa yansawna akhirah. 2. Hubbul mal wa yansawna hisab. 3. Hubbul makhluk wa yansawna khaliq. 4. Hubbul hayat wa yansawna maut. 5. Hubbul qusur wa yansawna kubur. Apa artinya? Berlebihan cinta kepada dunia, hubbud dunia, cinta dunia. Wayan saunal akhirah, lupa kepada akhirat. Nah, jadi cintanya ke dunia, habis waktunya hanya untuk dunia. Yang dipikirkan dunia dalam pikirannya dunia, tidak mengenal akhirat. Lupa kepada akhirat. Padahal hidup di dunia kok hanya sementara saja. Sebentar saja. Paling ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun. Paling lama 70, 80, jarang sampai 100 tahun. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan dan sabana-bananya. Kehidupan yang panjang, yang tidak ada habisnya. Memang itu alam nalawaliwati, alam roh, alam rahim itu kini berada di alam dunia. Aku menarikkan perjalanan hidup kita yaitu alam barzah. Maka alam barzah itu bisa jadi teman-teman surga, bisa jadi lubang-lubang neraka. Dan seterusnya alam akhirat. Jadi kata Nabi akan terjadi itu suatu waktu, satu masa nanti orang hanya sibuk urusan dunia. Bahkan ada juga inya itu seperti mengajukan kerajaan akhirat, tapi niatnya pun dunia. Itu pun salah. Maka carilah
uh, untuk kebahagiaan akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah kebahagiaan akhirat. Niatkanlah akhirat, jangan lupa dunia. Kalau lawat niatkan akhirat, amal ibadah kita niatkan akhirat, maka dunia akan menurut. Tapi kalau lawat niatkan dunia kadang-kadang kalau tentu dapat, akhirat lajaleh tidak dapat. Ibarat orang menanam padi, niatkan padi yang ditanam, insya Allah rumput pun dapat, ilalang dapat, bilalang dapat. Tapi kalau niatkan menanam rumput, alun tentu padi ke dapat. Nah itu anggol kudun sanak seringnya, jadi cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, hubul mal. Apa itu mal? Harto. Wayan sonal hisab, lupa pada perhitungan. Cinta pada harto itu hal yang wajar. Cinta pada harto, tanah, rumah, perhiasan, pitih, adalah hal yang sunatullah ya. Karena memang perlu harto. Dalam kehidupan kau perlu harto, untuk kehidupan punya tanggung jawab, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk menolong keluarga, menolong orang lain. Tapi di dalam mencari harto itu harus kita perhitungan, halkah atau haramkah, buliahkah atau tidak buliahkah. Karena sebagai ujian lewat di dunia kau, adonan buliah, adonan tidak. Kalau di akhirat sudah buliah sedunia. Maka ada salah satu hadis mengatakan nanti sebelum kaki kita melangkah menghadap Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan sampai macam kepada Allah. Yang pertama an umrihi fima afna, umur lah sekian tahun namanya. Untuk apa digunakan selama kau? Lah 20 tahun, lah 30 tahun, lah 50 tahun, lah 60 tahun, untuk apa saja. Bahkan ditanya nanti. Dihabiskan untuk apa? Tu'an jasadihi, jasad, seluruh anggota tubuh kita kan. Saya dari ujung rambut sampai ujung kuku, bahkan ujung jauh hati, awak, talingo, mata, tangan, kaki. Tak saya dihabiskan. Kan ditanya itu nanti. Untuk A digunakan tangan, mata, talingo, kepala, akal, hati. Jadi yang ketiga, an malihi harato. Nah, dari mana didapat dan untuk apa digunakan? Jadi kalau harato kok dua pertanyaan, dari mana dapat dan untuk apa digunakan. Lain kalau ilmu, dan jadi ilmu kan ditanya aja tuh, ilmu sudah kan diamalkan, hanya sekedar diketahui saja apa pak? Layu tahu tapi wak tidak amalkan. Jadi kalau ilmu tidak ditanya dari mana dapat, dari siapa dapat. Nah ditanyakan sudah kan diamal. Tapi kalau harato dari mana dapat? Untuk A digunakan. Tentunya kita orang-orang yang beriman akan mencari harta itu dari yang halal dan mempergunakan untuk yang halal. Tidak bisa atau tidak jadi kalau kita cari dari yang halal digunakan untuk yang haram, atau dicari dari yang haram digunakan yang untuk yang halal. Sudah itu engkau dan sanak seringnya akan terjadi suatu zaman hubbul makhluk wayan sonal khaliq, balabian cinta kepada makhluk. Apa itu makhluk? Yaitu masih Allah, selain daripada Allah. Bisa itu binatang ternak, bisa manusia, bisa kawan, bisa keluarga, bisa permainan, bisa hobi-hobi ya, itu makhluk seringnya. Ya silakan buliah kita. Itu naluri manusia aja, cinta kepada perhiasan, binatang ternak, burung, ayam, kambing, yang sadanya lah cinta kepada manusia, ke kawan-kawan awak. Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanantirin dan seterusnya. Sudah naluri manusia, sudah sawat manusia cinta kepada padusi cinta kepada laki-laki, perhiasan, kudo, binatang ternak dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai lupa kepada nama menciptakan awak. Jadi sasa awak je makhluk tadi, sasa aja kawan awak.
Sasa je permainan awak, sasa je hobi awak, sasa je olahraga, sasa je, je binatang pemeliharaan awak. Lupa sembahyang. Lah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak masih sasa je hobi-hobi awak. Awak masih sasa dengan permainan-permainan awak. Masih sasa je makhluk. Padahal sudah dipanggil ya. Bahkan sampai-sampai tidak baturuti panggilan Tuhan itu. Jadi itu angkong kudu sana sadanya. Akan terjadi itu suatu zaman cinta kepada makhluk, lupa pada Khalik. Tenang kampe hubul maut, hubul hayat, wayan sonal maut. Berlebihan cintanya kepada kehidupan. Disangkonya ini kesalamu-lamunya. Sehingga yalah habis ya waktu di dunia untuk bagaimana kehidupan dunia untuk selam. Lupa pada mati. Padahal kehidupan dunia kok akan berakhir. Kematian akan datang kepada kita. Hendak kita tahu-tahu tiba-tiba kematian datang. Sehat-sehat saja mati datang. Masih muda, mati datang. Banyak contoh nawali. Kadang-kadang tidak sakit, mati lagi bu. Karena namanya kematian itu tidak bisa ditunda. Wa iza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau ajalah sampai tidak bisa ditunda sesaat pun, sedetik pun. Kamu tahu ke keluarga awak tidak bisa, awak kemati atau minta izin ke malaikat, tunggulah dulu malaikat sebentar. Ambo kamu tahu ke keluarga ambo ke sertifikat di sekolah letakkan sekolah tidak bisa. Atau sedang di jalan tunggulah dulu biar pulang di rumah sebeko tidak bisa. Maka kadang-kadang wali ada orang meninggal di tempat tidur, ada yang meninggal di mimbar sedang berceramah, ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang di kamar hotel, ada yang sedang minum minuman, ada yang di jalanan, banyak terjadi. Jadi untuk itu angku dan sana sebenarnya sebelum kematian itu tiba kepada kita, maka marilah kita perbaiki diri kita tingkatkan amal ibadah kita. Kalau selama kau ada salah, minta ampunlah kepada Tuhan. Insya Allah, Allah akan mengampunkan. Barawana gadang dosonya awak, kalau benar-benar minta ampun. Taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan menghapuskan seluruhnya kesalahan-kesalahan awak itu. Dan masuklah ke dalam surga. Berapa banyak orang-orang terdahulu sampai dosa gadang, nah membunuh, nambah zina, dan ingkar kepada Allah kafir. Tapi setelah minta ampun, maka Allah mengampunkan dosanya. Karena amal seseorang itu dinilai waktunya meninggal. Innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dinilai waktu khatam, waktu tamat, waktu meninggal itu. Sedang dalam keadaan apa? Sedang keadaan minta ampun atau dalam keadaan berdosa. Nah itulah angku dan sana sebenarnya. So kelola kematian tiba, memang ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati nan baik, tapi ada juga nan su'ul khatimah, mati nan buruk. Kalau awak lain orang elok-elok, orang yang suka beribadah, orang yang baik, orang yang suka berzikir, suka baca Al-Quran, sembahyang tak tinggal. Mudah-mudahan kematiannya husnul khatimah. Dia penuh kasih sayang, malaikat mencabut nyawa. Seperti tapuan dicabut dari rambut. Kembali ya. Seperti rambut dicabut dari tapuan. Malaikat akan berkata kepadanya waktu meninggal itu, wala takhafu wala tahzanu, jangan takut kata malaikat, jangan sedih. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dinampakkan surga sehingga tersenyum. Waktu meninggal itu tersenyum karena sudah dinampakkan surga. Biarlah orang lain menangis nampak tiang awak waktu meninggal itu tersenyum. Karena waktu roh itu dicabut, tidak terasa sakitnya. Karena lah dinampakkan surga kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga tidak terasa lagi sakitnya mati itu. Walaupun sakit mati itu bagaikan binatang dikupas kulitnya, hidup-hidup bagaikan pukulan pedang 300 kali pukulan. Tidak terasa.
seperti cerita Siti Zulaikha di zaman Nabi Yusuf. Ibu-ibu yang mengubah mangga tidak terasa sakitnya tangannya lalu kok karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Padahal kalau tangan luko itu sakit tapi tidak terasa karena melihat tampan Nabi Yusuf. Itu juga orang di waktu meninggal itulah dinampakkan sarugo kepadanya karena orang baik-baik semasa di dunia. Nah, awak tersenyum orang menangis. Nah, jangan sampai awak menangis orang galak. Syukur orang, wujud orang, dadonya ledoyonya, syukur. Karena awak termasuk orang-orang nan zalim dirinya, membuat gaduh, membuat rusuh, tidak aman orang karena awak. Nah, itu. Memang ada maksudnya awak menangis, orang galak, itu waktu laia, itu orang laia menangis. Tapi orang sekitar awak, keluarga awak tersenyum. Nah, dulu maksudnya awak tersenyum, orang tersenyum waktu baralek, waktu nikah. Nah, orang tersenyum, awak pun tersenyum. Nah, dan waktu meninggal, hendaknya awak tersenyum, biarlah orang menangis. Yang penting jangan meratap tidak boleh. Kalau sekedar main liya atau sadih itu hal yang wajar. Bahkan tidak wajar kalau ada orang yang disayanginya meninggalnya tidak menangis. Nah, ujung-ujung aja itu tidak kurang wajar. Menangis boleh, tidak boleh menyesali, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, tidak boleh meratap namanya. Nah, dan sanak serinya terakhir yaitu akan terjadi suatu zaman hubul husur wayan sonal kubur, berlebihan cintanya kepada tempat tinggal. Boleh ya kita cinta kepada tempat tinggal, memang perlu tempat tinggal, maka harus usahakan itu. Usaha supaya bisa punya tempat tinggal, tempat bernaung, tempat istirahat, tempat bermain, tempat membina keluarga, tempat beribadah banyak. Bolehlah rancak, asri, nyaman, indah itu kalau bisa. Tapi wayan sonal kubur jangan lupa rumah nam pasti awak katampai isurnya. Tipenya cuma 2 meter kali 1 meter. Itu pasti kadiunyi kurang serunya tanpa kecuali. Nah, hiasilah itu. Jadi jangan rumah awak saja nanti hiasilah kuburan itu amal ibadah. Sumbayang awak karajokan. Sedekah awak sampaikan. Al-Qur'an awak baca, terutama sedekah. Sedekah itu akan dapat melapangkan kuburan awak. Awak mengeluarkan pitih untuk banyak sekian ratusan juta, sekian miliaran untuk rumah, untuk tempat tinggal, bahkan untuk perabotnya, kursinya, almarinya, segala macam di dalam rumah itu puluhan juta, bahkan ratusan juta, tasnya, sepatunya dipakai. Tapi kadang-kadang lupa untuk keperluannya sendiri dan pasti akan ditampainya yaitu kuburan dengan sedekah. Maka untuk itu marilah kita berinfak bersedekah. Itu keluarkan itulah harap tunan kawat terima. Nah lain katingga. Nak makan kabuswa, nak pakai kalapua, nak berikan ke orang lah atau kepada fakir miskin yatim piatu rumah ibadah. Itulah nan untuk iswa. Jadi ada harap buswa, harap lapua dan juga harap tunan untuk hari iswa. Nangkong kudu sana seringnya. Jadi itu akan terjadi suatu zaman orang berlebihan cinta kepada tempat tinggal, lupa kepada kuburan. Awali orang kelola berada di dalam kuburan, lah diantarkan di orang bersama-sama, lah tinggal surang, orang lah pulang, orang lah tidur lama di rumah, hari hujan gadang, tengah malam, awak surang di dalam kubur, di bawah tanah di atas papan bertimbun pelojot tanah, timbun. Ada kawan sabalah tidak tahu Pulau Jawa. Ada nama ngawanin awak di situ dah. Harap tuh namanya tadi tinggal di rumah, tinggal di bang. Itu juga keluarga balik pulang. Maka tatkala berada di rumah yang tipenya 21 itu hanyalah amal ibadah nawa karajokan. Maka jangan sampai kuburan awak jadi lubang-lubang neraka. Jadikanlah taman-taman surga. Asam kandih, asam galugua, kadu asam riang-riang. Menangih mai di dalam kubur sama di dunia. Sumbayang bakurang-kurang. Nangkang kudun sanak serenyo itulah hendak yang bersampaikan.
itu mengulang kajian subuh tadi di Masjid Taqwa, yaitu akan terjadi suatu zaman, kata Nabi, cinta dunia lupa akhirat, cinta harato lupa perhitungan, cinta makhluk lupa khalik, cinta hidup lupa mati, cinta sampai tinggal lupa kuburan. Mudah-mudahan manfaat apa yang sampaikan kepada dunia rasanya sedunia. Aku minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan tolong tagua sapo talon tuang kanaya kasingwang katurun ndak katun anta katukan kurang tarati jekurena. Dan juga kepada dunia mengikuti ceramah-ceramah ambo dan lain-lain lah dari beberapa tahun lampau, silahkan dibuka di channel Zulkarnain Qomarudin. Jadi Q O ya Qomarudin. Nah, Qomarudin itu nama orang gaek ya. Zulkarnain nama ambo. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mohon maaf dan sekadang-kadangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.